Saudara, kita akan melanjutkan pembahasan kita hari ini sampai pada Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai ke-39. Saya harapkan dengan waktu yang cukup padat hari ini kita bisa mengikuti dengan baik. Saudara, kita boleh berkumpul hari ini adalah suatu hari yang boleh dikatakan anugerah Tuhan. Kita boleh diberi kesempatan untuk berbakti, beribadah bersama saudara-saudara kita, bahkan menyambut saudara-saudara yang mungkin baru pertama kali datang, sedang berkunjung, mengantar anak atau mengunjungi anak-anak kita yang sedang studi ataupun yang sedang berwisata. Kita sangat berbahagia boleh bersama saudara di sini. Demikian juga jemaat Tuhan yang ada di keluarga besar IPC Renwick yang ada di Kingswood maupun juga saudara-saudara yang mengikuti secara online. Saudara nanti boleh mempersiapkan hati menerima perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Saudara, ayat 19 sampai ayat yang ke-39, pasal 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-39, saudara, saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama berbicara tentang hak istimewa melalui penebusan Kristus, ayat 19 sampai 21. Kalau kita memperhatikan penulis Ibrani, di ayat 19 sampai 21 ini kita temukan ada 3 istilah yang penting sekali. Dikatakan di sana, jadi saudara-saudara oleh darah Yesus, istilah yang pertama kita temukan di sini adalah darah Kristus. Sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ayat 20, karena ia telah membuka jalan yang baru, yang hidup bagi kita melalui tabir. Istilah yang kedua yang penting adalah tabir, yaitu dirinya sendiri. Ayat 21, kita mempunyai seorang imam besar. Istilah ketiga yang kita temukan, imam besar sebagai kepala rumah Allah. Nah, saudara sekalian, penulis Ibrani mengajarkan bahwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan sudah menyelamatkan kita dengan 3 kita temukan di sini. Yang pertama adalah darah. Saudara, darah. Yang kedua adalah tirai. Dan yang ketiga adalah imam besar. Nah, saudara, darah, tirai, dan imam besar ini sebenarnya yang terjadi di dalam upacara-upacara kudus yang dilakukan orang-orang Yahudi. Saudara. Kalau saudara pergi di tengah-tengah ibadah orang-orang Yahudi di bait suci, di bait Allah, yang sebenarnya ini yang banyak sekali menjadi fokus bagi mereka, saudara. Baik itu darah anak domba atau darah domba, saudara-saudara. Bahkan juga ada tirai, saudara. Ada tabir di sana. Dan yang ketiga, penulis memakai istilah imam. Imam besar. Imam besar yang ada di dalam perjanjian lama itu adalah imam keturunan Lewi, keturunan Harun. Dan kita sudah belajar bahwa imam besar ini kenapa berkali-kali disinggung oleh penulis Ibrani. Karena bagi orang Yahudi, keturunan Yahudi, orang-orang keturunan Yahudi sampai hari ini menganggap imam itu harus dari keturunan Harun dan Lewi. Sedangkan mengapa penulis Ibrani menekankan Yesus Kristus adalah imam besar? Karena dia bukan menurut aturan keturunan Lewi atau Harun, tetapi dia menurut aturan peraturan sistem Melkisedek. Nah, saudara bisa melihat di dalam catatan khotbah-khotbah yang lalu, saudara. Dan saudara, marilah kita melihat, saudara-saudara, apa yang disinggung oleh penulis Ibrani ini, saudara, sangat esensial, sangat penting sekali. Darah imam dan darah tirai dan imam besar ini, saudara. Kalau darah itu adalah darah domba, itu menuju pada darah Yesus Kristus, darah anak domba Allah yang suci dan kudus itu. Kalau berbicara mengenai tirai, saudara-saudara, inilah yang memisahkan ruangan Maha Kudus dan ruangan-ruangan yang lain. Saudara, itu adalah di dalam susunan konstruksi ruang ibadah bait suci itu ada ruang Maha Suci dan ruang-ruang yang lain itu dikatakan itu dipisahkan oleh
tirai. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan saudara-saudara, ini merupakan gambaran sepenuhnya Yesus Kristus membuka jalan. Ketika berbicara mengenai tirai ini, kita diajak untuk merenungkan sesuatu daripada dasar ibadah orang Kristen, orang percaya adalah dikala pada waktu Yesus membuka jalan agar kita bisa masuk bahkan bersekutu dengan Allah dengan intim. Sehingga kita bisa menyanyikan, ya Allah, ya Aba, ya Bapa. Nah, saudara sekalian, imam besar, kalau berbicara imam besar, ini adalah mempunyai tugas mewakili umat jemaat, membawa korban-korban. Yang sebenarnya ini gambaran daripada sang imam besar kita yang sejati, yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Yang adalah penyelamat hidup kita. Yang membawa persembahan kepada Allah. Membawa kita diselamatkan, bahkan kita boleh diberkenan Allah untuk beribadah seperti hari ini. Jadi Yesus Kristus sang imam besar itu adalah yang telah menyelamatkan kehidupan umat percaya melalui darahnya. Darah kudus, darah yang kudus, darah anak domba Allah. Inilah yang ditekankan di ayat 19 sampai 21. Sehingga penulis Ibrani ini mengatakan, marilah kita meresponi, saudara-saudara. Mari kita bertanggap, mari kita dikatakan dengan penuh keberanian, dikatakan dapat masuk ke dalam tempat kudus. Saudara sekalian, di dalam meresponi pada penyelamatan atau keselamatan melalui darah Kristus, penulis Ibrani bagian ini memberikan dua hal yang penting sekali. Yang pertama, respon kita yaitu secara vertikal, yaitu hubungan relasi kita dengan Allah. Ini yang pertama, saudara. Penulis mengatakan, marilah kita dengan berani, dengan penuh keberanian menghadap Allah. Marilah. Ini sebuah undangan, saudara. Marilah diundang kita dengan keberanian menghadap Allah, saudara. Ini maksudnya, saudara-saudara, kita dapat berbakti, beribadah. Kita boleh memasuki ibadah ini dengan penuh keyakinan. Keberanian di sana dikatakan. Ini bisa dilakukan dengan berbagai macam bentuk, saudara. Bentuk panggilan ini, saudara-saudara, bisa seperti kita secara komunal, kita datang ke kebaktian, kita datang beribadah, kita duduk di ruangan ini hari ini. Saat ini kita boleh menyanyi memuji Dia. Ini aspek vertikal, hubungan relasi kita dengan berani Tuhan membuka pintu itu, kita masuk menyembah Dia. Ini juga bisa dalam berbentuk individu. Individu, setiap pribadi dengan berani bisa menghadap Allah. Dia boleh memohon di dalam doa-doa pribadi. Ketika saudara dan saya berdoa di malam hari yang kusuk, ketika saudara dan saya berdoa di pagi-pagi hari sebelum kita melakukan aktivitas, ketika saudara dan saya membuka Alkitab bersaat teduh, ketika kita merefleksikan kehidupan di hadapan Allah, ini secara individu. Berkat anugerah keselamatan darah Kristus itu, kita diberi anugerah untuk datang menghadap Dia. Saudara, ini hal yang sangat fundamental, sangat esensial, sangat penting sekali. Sehingga kita boleh mempunyai kesempatan dan keberanian untuk menghadap Allah. Berbakti kepada Allah dengan apa jaminannya? Kita itu dikuduskan, saudara. Siapapun kita, orang yang berdosa, yang sekalipun berdosa besar seperti Rasul Paulus, ketika dia menerima Yesus, ketika darah Kristus menyucikan dirinya, ketika dia disebut anak Allah, ketika dia disebut sebagai murid Yesus, dia boleh diberi kesempatan anugerah untuk datang, masuk di dalam ruangan yang suci, yang maha suci, yaitu bersekutu dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara sekalian, maka di ayat 22 itu dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani
yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Nah, saudara sekalian, menarik sekali penulis Ibrani di sini mengajak pembaca, penerima, bahkan orang-orang percaya pada saat itu. Dikatakan marilah, dikatakan di sana. Dengan penuh keberanian kita datang dengan hati yang tulus menghadap Allah. Saudara, di dalam Kristus kita memiliki keberanian masuk menghadap Allah. Itu bersandar pada darah Yesus, darah Kristus, yaitu Injil. Injil Kristus inilah yang menjadi dasar kita, saudara. Saudara, Martin Luther itu mengatakan dalam bahasa Indonesia, dikatakan, yaitu kita perlu terus diingatkan oleh Injil. Perlu terus diingatkan oleh Injil Kristus Yesus, karena kita sering melupakannya. Bahkan setiap hari kita melupakan, seringkali. Saudara. Maka dia kata, we must to hear the gospel every day dikatakan. Because we forget it every day. Kita sering melupakan Injil. Dan mengapa penulis Ibrani menekankan kembali, saudara, dengan hati yang tulus, dengan hati yang sudah dibersihkan, dengan hati yang sudah dibenarkan. Tuhan sudah melakukan untuk kita, saudara. Dia telah menyucikan kita dengan darah yang mahal, darah yang tiada bandingnya. Sehingga kita hari ini boleh datang, bahkan beribadah, menyembah Dia, membawa persembahan-persembahan kita, persembahan tubuh kita, jiwa kita di hadapan Allah. Penulis Ibrani mengatakan, marilah kita dengan teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Saudara, mengapa penulis Ibrani berbicara ini, saudara? Karena berhadapan dengan situasi, kondisi, kehidupan pada saat itu yang tidak mudah, saudara. Kita tahu penganiayaan jemaat, penganiayaan orang-orang Kristen terjadi pada hari itu. Kita tahu sejarah mencatat kehidupan orang-orang Kristen tidak mudah, saudara. Mengalami tekanan-tekanan, mengalami kesulitan-kesulitan, mengalami penderitaan-penderitaan, mengalami air mata demi air mata, mengalami kerugian-kerugian. Orang-orang percaya pada saat itu dalam tekanan, saudara. Kalau sudah membaca konteks yang ada di sini, ayat 32 itu dikatakan, ingat akan masa lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita. Karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Saudara, perhatikan kata itu, saudara. Ini konteks latar belakang. Kenapa penulis memberikan satu nasihat, dikatakan di sana disebutkan, berpeganglah pada pengakuan dan pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Saudara sekalian, secara cepat saya ingin menyinggung tentang ketekunan di sini. Berbicara tentang pengharapan, saudara-saudara, penulis menyinggung di sini tentang ketekunan. Aspek vertikal maupun nanti bicara tentang aspek horizontal. Orang-orang percaya di dalam tekanan, di dalam aniaya, bahkan di dalam gejolak ajaran-ajaran yang menyesatkan dari Yudaism yang telah meracuni mereka, saudara. Kita memahami, saudara, betapa pentingnya seseorang itu berpegang pada firman Tuhan. Berpegang pada firman Tuhan. Tetapi kita harus tahu juga, penulis di sini memberikan satu penekanan, saudara-saudara, bukan hanya berpegang pada pengakuan, tetapi juga pengharapan kita yang dikatakan di sana, yang berpegang pada pengharapan kepada Ia yang sejati, menjanjikan itu setia. Saudara sekalian, dia dikasih Tuhan, mari kita berpegang teguh pada firman. Tapi jangan lupa, mari kita tekun di dalam pengharapan. Kita tekun menantikan, saudara-saudara. Saudara-saudara, di dalam kesaksian banyak orang-orang percaya, nanti kita akan temukan di dalam jajaran ataupun barisan orang-orang beriman, tokoh-tokoh beriman, mulai dari Ibrani pasal yang ke-11, itu menceritakan dari kitab Kejadian sampai pada waktu zaman Rasul. Itu deretan-deretan tokoh-tokoh orang beriman, saudara. Saudara, ada satu hal, saudara, di dalam sejarah kehidupan kekristenan hari ini. Orang yang sungguh tekun, setia, itu biasanya banyak sekali
kesaksian-kesaksian mengalami perjalanan yang tidak mudah. Satu contoh saja, seorang teolog, anak muda, dia seorang apologetik yang sangat kuat sekali yang bernama Nabil Qureshi. Nabil Qureshi ini saudara-saudara, kalau saudara membaca tulisan-tulisan bukunya itu luar biasa. Dia latar belakang dari agama mayoritas di Indonesia, Muslim. Umur 30 dia bertobat. Maka ada satu buku yang dia tulis yang sangat menarik sekali. Seeking Allah, Finding Jesus. Mencari Allah, menemukan Yesus. Buku itu laris sekali di dunia ini. Umur 30 dia bertobat. Dia menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan. Penulis, pemikir, orang yang jenius, penginjil yang luar biasa sekali. Banyak menginjili orang-orang di masa lalu sama-sama saat itu dimenangkan menjadi Kristen yang sungguh-sungguh. Saudara usia 30, ketika beberapa waktu kemudian dia menjadi anak Tuhan, dia sakit. Sakit kanker berat sekali. Dan di usia 34 tahun, sangat muda, dia meninggal. Saudara, bagi saya menarik sekali, saudara. Kenapa demikian, saudara? Di dalam pergumulan ketika dia sakit, itu sangat memberkati banyak orang. Dia sakit yang mengendap saat kanker yang ganas. Selama 4 tahun itu, dia tetap setia memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Saudara, tantangannya banyak, saudara-saudara. Pergumulannya banyak karena sakit. Belum lagi karena orang tua yang menentang dia menjadi orang Kristen. Belum lagi teman-temannya yang sering mengejek. Belum lagi orang yang memberikan penilaian-penilaian tentang negatif berkenaan dengan penyakitnya. Tapi dia tetap setia, beriman sampai pada akhirnya. Saudara sekalian, kita melihat bahwa ketekunan sampai akhir itu dimiliki orang yang sungguh beriman. Saudara, ada 3 kata penting mutiara. Kalau tadi adalah darah, tirai, dan imam besar. Di ayat 22, kalau saudara dengan cepat melihat ayat-ayat berikutnya, yaitu bicara iman, pengharapan. Dan nanti yang terakhir, yaitu kasih di ayat 25. Saudara, ayat 24-25 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Saudara sekalian, keyakinan iman, pengharapan akan janji Tuhan, serta kasih dalam pekerjaan baik. Ini 3 kata mutiara. Kata-kata yang sangat indah di dalam Injil itu kalau diringkaskan berbicara tentang 3 hal. Dan Paulus seringkali menyinggung dalam surat Paulus di Korintus, iman, pengharapan, dan kasih. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kita sekarang ini berbicara tentang hal yang ada di ayat berikutnya. Ayat berikutnya secara ringkas, saudara, kalau kita melihat ayat 26, di kedup-kedup kita membahas ayat 26 sampai 32, saudara. Boleh dikatakan ini merupakan satu peringatan agar kita waspada, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, kita perlu melihat bahwa di tengah-tengah kehidupan orang beriman, saudara, kita banyak sekali menyaksikan, diingatkan kepada satu cobaan, suatu peringatan, saudara-saudara, kepada kehidupan yang berpaling dari Allah. Kehidupan yang meninggalkan Allah. Kehidupan yang tidak mempercayai Allah. Saudara, penulis menyadari ini ada bahaya. Dan bahaya ini akan membawa pada hukuman. Ketidakpercayaan berpaling dari Allah yang hidup itu membawa kepada satu penghukuman, kebinasaan. Saudara, di dalam kehidupan kita ini banyak sekali tantangannya dan pencobaannya. Banyak keinginan-keinginan hawa nafsu kita yang berperang di dalam diri kita untuk berusaha mencemari kerohanian yang kita miliki, yang Tuhan sudah sucikan, yang kita boleh dijadikan anak-anaknya, saudara.
Maka saudara-saudara kita perlu sungguh-sungguh waspada dan berjaga-jaga, saudara. Pertanyaannya mungkin kita berpikir, kalau kita sudah percaya, bukankah kita menganut pemahaman bahwa orang yang percaya akan diselamatkan, sekali selamat selamanya selamat, saudara-saudara? Mungkin ada yang bertanya, Pak Pendeta, kenapa ada orang yang percaya tetapi akhirnya murtad dan meninggalkan Tuhan, hidupnya berpaling dari Tuhan? Saudara, penjelasannya sederhana sekali. Orang yang sungguh-sungguh percaya, dia tidak mungkin meninggalkan Tuhan. Orang yang sungguh lahir baru, dia tidak mungkin murtad. Dengan kata lain, orang yang meninggalkan Tuhan, ada indikasi yang sangat jelas orang sebenarnya ini belum pernah mengalami darah Kristus yang menyucikan diri. Dia belum pernah mengalami arti hidup yang baru. Dia belum mengalami kelahiran baru. Saudara-saudara, penjelasannya sederhana, saudara. Penulis Ibrani di pasal 6, kalau kita memperhatikan, saudara, banyak orang murtad di sana, saudara. Kemungkinan murtad di sana adalah, saya mengatakan penulis Ibrani ini bertujuan kepada 3 kelompok orang. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang sedang menimbang-nimbang. Mau ikut Tuhan, mau percaya Yesus atau tidak. Dia belum masuk ke hati, dia masih bergumul, dia mencari, dia terus bertimbang-timbang, saudara. Ketika tantangan ada, dia meninggalkan Tuhan. Dan itu disebut murtad. Dan sebenarnya dia belum pernah mengalami lahir baru. Yang kedua, saudara-saudara, orang yang non-Kristen, yang tidak percaya Tuhan, orang-orang ateis, saudara-saudara. Ya jelas dia orang yang demikian, yang disebut orang yang tidak bertuhan, tidak percaya pada Tuhan. Tetapi yang ketiga, ada orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh menerima Kristus, tetapi sedang menghadapi goncangan, godaan, cobaan, saudara-saudara. Penulis Ibrani mengatakan di sini, mari kita bertekun sampai akhir, saudara-saudara. Tetapi ingat, saudara-saudara, kita orang-orang yang sudah dijamin di dalam keselamatan, dijamin di dalam Kristus, peringatan-peringatan ini memerlukan kewaspadaan, saudara. Kita itu diminta waspada, saudara. Sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh kita sudah memahami kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara. Kita itu perlu waspada. Mengapa perlu waspada? Kalau kita sudah dijamin keselamatan kita, mengapa kita perlu waspada? Saudara, cara Tuhan memelihara iman orang percaya itu melalui apa, saudara? Cara Tuhan memelihara kehidupan orang beriman itu melalui apa, saudara? Melalui firman. Firman itu berisi apa? Peringatan. Berisi apa? Perintah. Berisi apa? Larangan-larangan, saudara. Ini adalah diberikan kepada semua orang percaya, sekalipun keselamatannya sudah dijamin di dalam Kristus. Jadi tidak benar orang Kristen itu tidak perlu waspada, tidak perlu berhati-hati dalam hidup ini. Tidak benar. Tetapi yang benar adalah saudara dan saya dapat tahu bahwa sebagai orang percaya yang sungguh, jikalau kita menyadari demikian, kita perlu mengaplikasikan kewaspadaan di dalam menjalankan hidup ini, supaya kita bertekun sampai akhir. Bertekun di dalam iman. Iman yang murni dan ketekunan. Ayat 35 sampai 39. Seseorang yang bertekun di dalam iman itu membuktikan real, nyata, sudah terjadi. Ada kita, apa yang sebelumnya kita peroleh, berbagian dalam keselamatan itu. Di dalam Kristus, kita sudah menjadi milik Kristus yang sejati. Saudara, kita dengan bertekun itu membuktikan kita sudah ada di dalam Kristus. Mungkin ada orang bertanya kembali, saudara, bagaimana kalau ada orang yang tidak berpegang teguh, bertekun sampai akhir? Jawabannya, bukan engkau berhenti dalam berbagian dalam keselamatan, tidak. Jikalau ada orang yang tidak bisa bertekun sampai akhir, sebenarnya orang tersebut tidak pernah berbagian di dalam Yesus.
tidak pernah menjadi milik Kristus yang sejati. Saudara, jika seorang itu telah memulai dan akhirnya di akhir hidupnya meninggalkan Tuhan, penjelasannya jelas. Saudara, saya ulangi lagi, sebenarnya orang yang demikian belum pernah berada di dalam Kristus. Belum pernah sungguh lahir di dalam Kristus. Maka kita perlu sekali every day, Martin Luther mengatakan, Injil itu kita dengarkan. Saudara, gereja kita menekankan Injil itu. Mimbar kita menekankan Injil keselamatan di dalam Kristus. Dengan kata lain, bertekunlah dalam iman sampai akhir, saudara. Bertekun di dalam iman sampai akhir bukan jalan supaya kita tidak hilang keselamatan, bukan. Bukan demikian. Tetapi satu hal ini yang menunjukkan kita orang-orang yang sudah mendapat bagian di dalam Kristus. Jadi boleh saya katakan, saudara, ketekunan sampai akhir itu sebagai bukti, konformasi. Dia sungguh-sungguh ada di dalam Kristus. Orang yang bisa bertekun di dalam sampai akhir hidupnya, ini membuktikan, ini mengkonformasikan, sungguh-sungguh Injil itu hidup dalam hidupnya. Sehingga Paulus bisa berkata, aku sampai pada garis akhir, aku telah bertemu dengan Allah, mahkota kehidupan ada di dalamku. Saudara, sekali lagi penulis Ibrani ingin menjelaskan ketekunan itu sangat penting. Tapi bukan ketekunan yang pasif. Sudahlah pasrah saja, kan sudah dijamin keselamatan kita. No, tidak. Paulus mengajarkan dalam Filipi pasal yang kedua, kerjakanlah keselamatanmu. Ketekunan itu dikerjakan secara aktif, bukan pasif. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Maka pasal ini ditutup dengan kalimat di ayat 39. Tetapi kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya yang beroleh hidup kekal. Amin. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari kita bertekun sampai akhir, sampai setia adanya. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita akan berdoa bersama.